Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan public health yang merangkum public health for emergencies yang berjudul Chapter 5A Vector Control. Faktor risiko untuk penyakit yang ditularkan vektor. Yang pertama, status kekebalan penyakit. Stres, kekurangan gizi yang baik, dan kurangnya paparan penyakit sebelumnya akan menurunkan kekebalan populasi terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor. Hal ini terutama berlaku untuk malaria ketika populasi non-imun telah berpindah dari daerah perkotaan atau dataran tinggi ke daerah dataran rendah yang lebih hangat atau lebih basah. Yang kedua, penekanan eksposur ke vektor. Kebatatan yang berlebihan memudahkan kutu dan tungau menyebar dari orang ke orang. Ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa ada manusia yang menular, misalnya orang dengan virus demam kuning yang bersirkulasi, dan inang yang rentan terhadap kekebalan. Keduanya hidup dalam jarak terbang 50 meter dari vektor nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, meningkatnya jumlah tempat pembiakan. Populasi nyamuk dapat berkembang biak dalam jumlah besar di titik distribusi air yang tersalurkan, yang saluran air buruk. Mungkin ada dan peningkatan jumlah tempat berkembang biak baik karena lebih banyak genangan air atau lebih wadah air rumah tangga. Strategi pengendalian vektor. Pengendalian lingkungan mengubah tempat berkembang biak dengan mengeringkan atau mengisi situs, membuang sampah secara teratur, memilih tempat penampungan yang bersih, dan kebersihan pribadi. Yang kedua, pengendalian mekanis. Gunakan kasa atau kelambu, jebakan penutup makanan, tutup atau manik-manik polistiren di jamban. Yang ketiga, pengelolaan biologis. Menggunakan organisme hidup atau produk untuk melawan larva seperti ikan pemakan larva, misal nila, gurame, guppy, terus bakteri yang menghasilkan racun untuk melawan larva. Pakis yang mengembang bebas yang mencegah berkembang biakan. Keempat, pengendalian kimiawi. Gunakan bahan kimia untuk pelindungan dan perawatan pribadi dan rumah tangga atau untuk pengendalian lingkungan. Ada banyak bentuk, diantaranya repellents, insektisida untuk sisa penyemprotan adulticides atau larvasida yang meminimalkan risiko infeksi. Menghubungkan dengan sektor lain. Yang pertama, perencanaan lokasi. Yang kedua, air dan sanitasi. Yang ketiga, pangan dan gizi. Yang keempat, layanan kesehatan. Yang kelima, surveillance epidemiologi. Pengendalian kutu. Saat pengendalian penyakit yang dibawa oleh kutu seperti wabah dan tifus murine, jangan pernah menyerang hewan penyerang sebelum membasmi kutu terlebih dahulu. Sebaliknya, saat tikus hilang maka kutu akan menyerang manusia. Pengendalian kimiawi. Membersihkan jalan, setapak hewan, menerat dengan debu atau bubuk insektisida efektif untuk pengendalian kutu skala besar selama wabah tifus atau wabah. Penggunaan pestisida aman. Dengan penyimpanan pestisida yang aman, tindakan mencegah ekstra harus dilakukan dalam memilih insektisida dan memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk berapa lama menerapkannya. Yang kedua, penyimpanan dan pembuangan wadah insektisida bekas dengan aman.
panduan ketat telah dikembangkan untuk hal ini dan harus diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat yang dipindah tidak dapat memperoleh wadah pestisida bekas. Strategi untuk pemantauan. Penting bagi unit pengendalian vektor untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan dan mereka yang bertanggung jawab atas penilaian dan pemantauan epidemiologi. Mengevaluasi program pengendalian vektor. Kinerja program pengendalian vektor perlu dievaluasi dengan mengacu pada tujuan dan standar yang dinyatakan untuk mengukur keefektifan dan dampaknya secara keseluruhan pada populasi yang terkena dampak. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.